Selamat pagi, kembali lagi bersama saya, penyuluh agama Hindu, kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, dalam acara siraman rohani pagi dengan tema pemberdayaan ekonomi berdasarkan ajaran Catur Purusarta. Umat sedharma yang berbahagia, berbicara tentang pemberdayaan ekonomi tentunya sejalan dengan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu pada nomor 2 tahun 2024 poin 3 yang menyebutkan salah satu program prioritas pemerintah adalah pemberdayaan ekonomi umat. Berbicara tentang pemberdayaan ekonomi, kalau dilihat dari perspektif agama, sering sekali melibatkan prinsip etika, moral dan spiritual yang mendukung kesejahteraan individu maupun masyarakat. Di dalam agama Hindu, pemberdayaan ekonomi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan material, tetapi juga tentang membangun kapasitas individu dan masyarakat itu sendiri untuk bisa hidup sejahtera dari aspek fisik, mental, dan spiritual itu sendiri. Implementasi dari prinsip ini dapat menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Umat sedharma yang berbahagia, dalam pemberdayaan ekonomi, kalau dilihat dari sudut agama Hindu, tentunya tidak bisa lepas dari ajaran Catur Purusarta atau 4 tujuan hidup manusia, di antaranya Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Dharma adalah kebenaran atau kejujuran. Artha di sini tidak hanya berupa material, tetapi juga pengetahuan, kesehatan, keluarga, kebijaksanaan, dan juga teman. Kemudian yang ketiga ada Kama. Kama adalah keinginan manusia sejak lahir, atau Kama itu sudah kita miliki sejak kita lahir. Dan yang keempat adalah Moksa, atau kebahagiaan yang tertinggi. Umat sedharma yang berbahagia, pada zaman ini tidak bisa dipungkiri bahwa harta menjadi atau memiliki peran penting dalam menjalani hidup. Karena dengan harta, atau ketika kita sudah memiliki harta, untuk menjalankan dharma dan kama itu sangatlah mudah. Tetapi dalam penggunaan harta, hendaknya kita tidak boros atau tidak menghabiskan secara sia-sia. Harta yang kita peroleh hendaknya dibagi, seperti yang disebutkan dalam sloka Sarasamuscaya, yaitu sloka 268, yang menyebutkan bahwa harta yang kita peroleh hendaknya dibagi, yaitu untuk dharma, untuk kesenangan, dan untuk investasi. Maksudnya di sini adalah harta yang kita peroleh hendaknya dibagi 3. Yang pertama untuk kebenaran atau untuk membantu sesama manusia. Yang kedua untuk memenuhi keinginan kita. Dan yang ketiga untuk investasi atau untuk kita menjalankan suatu usaha agar bisa hidup berkembang. Umat sedharma yang berbahagia, dalam kita mencari harta, kita harus berpegang teguh dalam dharma. Seperti juga sudah dijelaskan dalam kitab Sarasamuscaya, yaitu pada sloka 263 yang menyebutkan keuntungan usaha dari bagian harta yang dipakai modal kerja haruslah berdasarkan dharma. Itulah yang disebut laba dan melahirkan surgawi. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar itu disebut kasmala dan melahirkan neraka. Inilah yang harus disadari oleh orang yang budiman, agar harta yang diperoleh tidak lepas dari ajaran dharma. Oleh karena itu kita harus berpegang teguh terhadap ajaran Catur Purusarta agar hidup kita berada dalam keseimbangan.
umat sedharma yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.